di sini saya selaku kuasa hukum dari Beauty District mengundang rekan-rekan wartawan adalah kenapa? Karena memang ini adalah satu reaksi daripada pemberitaan di media sosial atau berita-berita yang disampaikan atau disiarkan oleh Iren Komaludin selaku pemilik GSC yang notabene disampaikan dalam media-media bahwa dia mengalami kerugian atau korban atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan pada Beauty District seperti itu. Jadi seperti biasa kami ingin menyampaikan suatu fakta-fakta dan juga beberapa bukti terkait kenapa adanya satu permasalahan ini dan mengapa akhirnya permasalahan ini diangkat di media. Ini adalah reaksi kami sebagai Beauty District dan juga sebagai hak jawab juga dari Beauty District terkait dengan apa yang sudah tersebar di media. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan ini Dr. Iren dari Beauty District, dari Jesse dari Beauty District, ini Ronald dari pihak Legal Beauty District. Ya, mungkin nanti kita untuk acara selanjutnya adalah pemaparan ya dari fakta-fakta. Selanjutnya mungkin dipersilahkan untuk Dr. Jesse untuk menyampaikan sesuatu kepada rekan-rekan wartawan. Oke, terima kasih buat Pak Brian, terima kasih buat rekan-rekan media semuanya. Jadi di sini saya mewakili Beauty District. Saya mau menyampaikan kekecewaan kami atas kerugian yang kami alami oleh Ibu Iren Komaludin selaku owner dari GSC Klinik terhadap apa yang dilakukannya terhadap ke klinik kami, yaitu Klinik Beauty District. Mungkin saya tidak mau berpanjang lebar lagi, jadi untuk setiap pertanyaan-pertanyaan mengenai teknisnya gimana, kronologisnya gimana, dan lain-lainnya, nanti semuanya akan dibantu dijawab sama kuasa hukum Beauty District, yaitu Pak Brian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rekan-rekan wartawan, saya ingin menampilkan sedikit banyak terkait dengan kronologis agar supaya rekan-rekan wartawan juga terang benderang mengetahui permasalahan ini. Silakan, ini tanggal 27 Januari 2024 itu pernah dilakukan kerjasama. Jadi pihak Beauty District ini adalah satu klinik kecantikan yang sudah berdiri tahun 2021 sebetulnya. Dan pada awal 2024 itu pihak GSC kemudian menghubungi klien kami yaitu untuk meminta kerjasama. Kenapa? Karena dia juga melihat bahwa Beauty District ini udah existing, udah cukup lumayan cukup lama, mempunyai customer yang cukup ternama dan well known, sehingga dia tertarik untuk kerjasama dengan Beauty District seperti itu. Dan selanjutnya masih di bulan Januari akhirnya dalam kerjasama tersebut Beauty District itu disediakan 3 tempat di lokasi GSC, dan itu atas biaya Beauty District sendiri direnovasi dan sedemikian rupa. Oke, lanjut di 27 Februari. Ya, di 7 Februari itu proses renovasi mulai berjalan ya. Untuk persiapan pembukaan klinik GSC, dan selanjutnya di 17 Maret itu ada agenda grand opening. Ya. Agenda grand opening itu adalah agenda agar supaya memperkenalkan kepada publik bahwa GSC dan pihak Beauty District itu bekerja sama dan akan membuka klinik kecantikan. Jadi perlu diketahui adalah klinik kecantikan ini adalah Beauty District porsinya adalah untuk penanganan treatment yang menggunakan mesin non-invasif ya. Iya, yang Non-invasif yaitu tidak memerlukan tindakan dari injection dari dokter dan tindakan medis lainnya. Hanya sebatas yang dioperasional dari mesin itu adalah untuk hanya sebatas memakai terapi saja, tidak bukan tenaga dokter. Ada beberapa mesin-mesin yang menggunakan tenaga dokter, itu nanti pasti akan dirujuk ke sini seperti itu. Dan untuk pihak dari GSC sendiri adalah melakukan tindakan invasif atau bentuk-bentuk tindakan medis lah ya, dan juga
saya kurang paham apa yang dikerjakan lebih lanjut. Oke, lebih lanjut pada saat grand opening memang sudah terjadi masalah terkait dengan ada tidak kesepahaman terkait masalah seragam sehingga menimbulkan satu embrio perselisihan. Lebih lanjut setelah grand opening klinik mulai berjalan, tapi memang belum terlalu masif, belum terlalu banyak karena memang baru perkenalan saja. Tiba-tiba di 19 April 2024 CCTV yang berada di dalam ruangan Beauty District itu dilepas ya, dicabut ya, disabotase mungkin oleh kita tidak tahu, tapi ini adalah pihak daripada GSC ya. Iya. Dapat dikategorikan orangnya karyawan GSC. Mungkin bisa ditayangkan itu rekamannya sedikit banyak. Ada rekaman tiba-tiba langsung di ini dapat. Nah, tiba-tiba ada ngelepas CCTV sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam ruangan klinik, dalam ruangan ruangan treatment ya, seperti itu, ruangan treatment dari Beauty District. Kemudian lebih lanjut tanggal 23 Februari 23 April terdapat office bullying yang diduga dilakukan oleh pihak pimpinannya GSC ya, yang sedemikian rupa akhirnya menimbulkan satu dampak psikologis serta dilarang untuk masuk ke dalam klinik ruang kerja GSC begitu. Lebih lanjut di 23 April tersebut juga terjadi kejadian-kejadian di mana barang-barang mesin-mesin milik Beauty District yang diangkat keluar dari ruangan perawatan Beauty District. Tadi kan ada disampaikan ada tiga ruangan yang disediakan yang direnovasi sendiri atas beban sendiri. Kemudian terdapat mesin-mesin juga milik Beauty District itu dibawa keluar ruangan semuanya, ditempatkan ditempatkan di ruangan gudang atau mungkin tempat pembuangan untuk sampah-sampah dan sebagainya, termasuk tidak terbatas ada peralatan-peralatan tempat tidur dan lain sebagainya, itu dikeluarkan semuanya ke dalam keluar ruangan treatment GSC seperti itu. Lebih lanjut, jadi ini foto-foto rusak-rusakan dan masih banyak kerusakan lagi, termasuk tidak terbatas mesin juga. Lebih lanjut, nah ini logo-logonya juga dicabut ya, begitu. Oke, nah semenjak kejadian hari itu karyawan GSC dilarang masuk, karyawan Beauty District dilarang masuk ke kliniknya GSC, di mana terdapat ruangan-ruangan yang memang dalam kerjasama itu memang dioperasikan Beauty District tersebut untuk menggunakannya, akan tapi tidak dapat dilakukan, dan bahkan juga barang-barang peralatan untuk terapi, treatment dan lain sebagainya itu dikeluarkan semua dalam ruangan. Nah, atas kejadian tersebut tentunya pihak Beauty District menyayangkan dan juga meminta pertanggungjawaban pihak GSC. Akan tapi dikarenakan memang tidak ada satu itikat baik untuk menanggapi dan atau hal-hal lainnya, kemudian kami melaporkan atas dugaan tindak pidana pengerusakan kepada pimpinan GSC seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi laporan itu kita lakukan tanggal berapa? 7 Mei ya? 7 Mei 2024 ya, kita laporkan ya, 7 Mei di Polres Jakarta Utara. Lebih lanjut, proses sedang berjalan dan saat ini salah satu pimpinan GSC sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu. Pemberitaan yang terjadi bahwa justru kami yang uang prestasi, ingkar janji ataupun melakukan suatu tindak pidana penipuan, penggelapan, pengerusakan yang dilaporkan oleh pihak GSC itu adalah merupakan pemutaran balikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Mereka melaporkan tayangan tanggal berapa? Tayangan di video YouTube-nya?
media kemarin. Oke. Tanggal berapa mereka laporkan? Ada screenshotnya kan? 24 Maret ya? Ya. Jadi pada tanggal 24 Maret pihak GEC itu melaporkan Beauty District yang menyatakan bahwa Beauty District lah yang melakukan pengerusakan, ya, dan itu adalah satu pemutarbalikan fakta yang memang kita melihat bahwa dalam tangkapan layar, dalam bukti-bukti bahwa pihak Beauty District lah yang sangat dirugikan. Kenapa? Karena Beauty District sudah melakukan investasi yang cukup besar untuk renovasi dan lain sebagainya, untuk melakukan pembelian mesin-mesin, ya, dengan mesin-mesin, akan tapi seakan itu dikesampingkan begitu saja tanpa melihat perjanjian, gitu. Lebih lanjut, mungkin sampai di sini dulu ya, karena nanti memang ada proses selanjutnya yang akan kita lakukan. Akan tapi saya pikir dari informasi yang kita sampaikan, kita terangkan kepada media bahwa Beauty District adalah pihak yang beritikat baik dalam melakukan kerjasama, ya, begitu. Akan tapi dari pihak GEC yang notabene bahwa justru Beauty District lah yang mensupport mereka untuk mendirikan satu klinik. Akan tapi ketika klinik itu baru berjalan belum sampai 1 bulan ya, Dok ya, itu dicampakkan dan dihengkangkan begitu saja dengan cara-cara yang tentunya ya terindikasi menjadi perbuatan yang melawan hukum dan terdapat unsur-unsur tindak pidana di sana. Seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjut mungkin ada rekan-rekan wartawan mungkin ada yang mau ditanyakan. Bang,